Kali ini saya akan membahas tentang fungsi lebih lanjut, yaitu mengenai jenis pengisian parameter pada fungsi. Oke, masih ingat tentang format fungsi ya? Format fungsi saya ulangi di sini dimulai dari tipe fungsinya, kemudian nama, selanjutnya dalam kurung ada parameter-parameter, kemudian kurung-kurung buka adalah penanda awal dari dimulainya fungsi, kemudian eh, kurung tutup adalah penanda akhirnya sebuah fungsi. Setelah itu, di antara kurung kurung buka dan kurung kurung tutup terdapat kumpulan pernyataan-pernyataan yang akan dieksekusi bila fungsi tersebut dijalankan. Nah, fokus kita pada kali ini adalah pada parameter yang sudah saya beri tanda box warna kuning di sini. Jadi parameter-parameter inilah yang akan jadi topik diskusi kita saat ini. Jenis parameter, jenis pengisian parameter terdiri atau terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah pengisian dengan nilai dan pengisian dengan referensi. Pengisian melalui nilai ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat saya sampaikan materinya di sini jadi lebih mudah untuk dipahami. Baik, sekali lagi fokus kita adalah mengenai jenis pengisian parameter yang terdiri atas dua jenis pengisian, yaitu yang pertama adalah nilai dan yang kedua adalah referensi. Baik, saya mulai dari pengisian parameter dengan nilai. Oke, saya ulangi menuliskan program penjumlahan yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi saya mulai dari baris komentar di sini, komentar mengenai program apa yang akan saya buat. Di sini saya berikan keterangan program sederhana dengan fungsi. Baris ini tidak akan dieksekusi oleh compiler. Selanjutnya baris pertama adalah baris pertama dari header, mengikut sertakan file iostream.h. Kemudian yang kedua adalah menyertakan con.io.h. Berikutnya saya mulai deklarasi fungsi saya. Nama fungsinya adalah penjumlahan. Kemudian terdapat dua parameter, saya cetak tebal di sini karena ini adalah fokus kita saat ini. Kemudian kurung-kurung buka, dimulainya body dari fungsi. Setelah itu saya buatkan variabel lokal satu lagi ya, C. Setelah itu nilai C didapatkan dari penjumlahan dari A ditambah B. Kemudian return C, return C. Setelah itu tutup kurung tutup di sini menutup body dari fungsi. Jadi fungsinya selesai dideklarasikan. Berikutnya saya akan deklarasikan main function saya. Diawali dengan kurung-kurung buka. Setelah itu saya buatkan dua buah variabel lokal, yaitu X dan Y. Masing-masing X dan Y saya berikan nilai X3 dan Y4. Jadi masing-masing variabel sekarang sudah memiliki nilainya masing-masing. Setelah itu saya tampilkan ke layar hasil penjumlahannya adalah, dan saya panggil fungsi penjumlahan di sini. Nah, di sini kemudian parameter A dan B saya isi melalui variabel X dan Y, di mana X sudah memiliki nilai 3 dan Y sudah memiliki nilai 4. Nah, ini adalah jenis pengisian parameter dengan nilai. Karena untuk mengisi parameter A dan parameter B, saya gunakan argumen yang sudah memiliki nilai sebelumnya, yaitu X sama dengan 3 atau Y sama dengan 4. Atau bahkan bisa langsung saja saya tuliskan angka 3 dan 4 di sini. Karena jenis pertukaran nilai kita adalah pertukaran parameter pengisian parameter kita adalah pengisian dengan nilai. Oke, kemudian setelah selesai diisi, get untuk menahan tampilan sementara, setelah itu return 0. Dan saya tutup body. Jadi ini adalah penanda bahwa body dari fungsi main saya sudah selesai saya deklarasikan. Kemudian apa yang terjadi sebenarnya ketika kita jalankan ini?
Jadi di awal berapapun jumlah fungsi di atas main atau di luar main itu tidak akan dikerjakan sampai dipanggil di main. Jadi kita eksekusi dulu main kita, ya. Yang dijalankan adalah main pertama kali kurung buka. Jadi baris pertama adalah siapkan dua buah variabel. Tadi sudah saya jelaskan, kemudian masing-masing diberi nilai 3 dan 4. Nah, pada saat baris berikutnya dijalankan, yaitu hasil penjumlahannya adalah, kemudian terdapat pemanggilan fungsi penjumlahan. Sampai pada tahapan ini, baris ketiga dipospon pengerjaannya karena compiler harus mengerjakan fungsi penjumlahan terlebih dahulu. Di sini terdapat tanda panah dari X ke A, ini artinya nilai dari X yang angka 3 tadi diberikan ke A, kemudian nilai dari Y akan dikopikan ke variabel B. A dan B adalah variabel lokal, merupakan parameter yang akan dianggap sebagai variabel lokal di fungsi penjumlahan. Kemudian pada fungsi penjumlahan ini dibuatkan sebuah variabel lokal yang disebut atau dinamakan C, kemudian C hasilnya didapatkan dari A ditambah B, di mana nilai A dan B tadi masing-masing 3 dan 4, jadi penjumlahannya hasilnya adalah 7. Kemudian nilai 7 adalah isi dari variabel C, kemudian return dikembalikan dengan tipe integer oleh fungsi penjumlahan. Kemudian nilai 7 yang bertipe integer ini dikembalikan, di return ke posisi tadi terakhir ketika main dipospon. Postponnya di line atau baris ketiga tadi ya. Jadi setelah selesai dikerjakan, maka pemanggilan fungsi penjumlahan X, Y mendapatkan atau memberikan hasil berupa angka 7. Atau selanjutnya compiler akan mencetak hasil penjumlahan, jadi tulisan penjumlahan ini, dan juga mencetak angka 7 di layar. Atau sederhananya saya bisa memberikan bayangan bahwa inilah yang terjadi. Cout hasil penjumlahannya adalah 7. Angka 7 ini didapatkan dari sebelumnya pemanggilan fungsi penjumlahan X, Y, di mana X bernilai 3 dan Y bernilai 4. Kemudian jadi ketika dikompil outputnya akan memberikan tampilan seperti ini. Output di monitor yaitu hasil penjumlahannya adalah 7 sesuai dengan cout-nya tadi. Oke, berikutnya adalah pengisian parameter dengan referensi. Ini adalah jenis pengisian parameter yang kedua. Oke, saya berikan program yang sama, headernya disiapkan, kemudian di fungsi penjumlahan terdapat sedikit perbedaan dari penulisan fungsi sebelumnya pada bagian header. Kalau di pengisian parameter dengan referensi terdapat tambahan tanda ampersand atau n di sini. Kemudian untuk variabel kedua juga terdapat tambahan karakter ampersand atau n. Kemudian bodinya masih sama, dibuat sebuah variabel lokal C, kemudian nilai C didapatkan dari A ditambah B, kemudian dikembalikan nilai C kepada yang memanggil. Setelah itu ditutup body dari fungsi penjumlahan. Kemudian selanjutnya adalah mendeklarasikan fungsi main dan dibuat dua buah variabel lokal yaitu X dan Y. Kemudian X masing-masing diberi 3 dan 4, X dan Y. Kemudian dipanggil fungsinya di sini. Kemudian get untuk menahan tampilan sebentar dan return 0. Ini adalah 0 yang akan dikembalikan dengan tipe data integer apabila ada bagian program lain yang memanggil fungsi main. Tapi untuk sementara ini tidak ada yang memanggil. Jadi simple saja saya berikan angka 0 di sini. Apa yang terjadi di pengisian parameter dengan referensi ini saya ilustrasikan dengan
gambar. Pada saat dikerjakan, main lah yang akan dieksekusi pertama kali. Jadi pertama kali akan dibuatkan dua buah variabel X dan Y. Jadi bisa dibayangkan di memori terdapat dua buah variabel, yaitu variabel X dan Y. X diberikan nilai 3, kemudian Y diberikan nilai 4. Kemudian baris ketiga akan dieksekusi, yaitu menampilkan ke layar tulisan hasil penjumlahan adalah. Jadi di layar akan tampil hasil penjumlahannya, kemudian dikerjakan yang berikutnya oleh perintah cout, yaitu memanggil fungsi penjumlahan kemudian dengan argumen X, Y. Nah, di sini terjadi pemanggilan fungsi, jadi baris ketiga ini akan dipospon dulu pengerjaannya sampai nanti fungsi ini selesai dikerjakan. Oke. Pada saat dia dikerjakan, terdapat dua tanda panah di sini yang mengacu pada argumennya, yaitu pengisian untuk parameter pertama A yang diisi dari X. Karena dia menggunakan ampersand, bukan lagi nilai yang dikopikan ke A, tetapi adalah alamat dari X. Jadi yang ditransfer adalah berupa referensi alamat dari X. Oke, saya bisa bilang secara sederhana di sini bahwa X lah yang dikopikan ke A. Variabel yang dikopikan ke A. Kemudian untuk Y juga demikian. Y lah yang akan dikopikan ke B. Oke, setelah itu, pada saat ini atau pada tahapan ini, X dan A adalah objek yang sama. Jadi apapun isi A sama dengan apa isi X. Apabila terjadi perubahan di X akan mempengaruhi A. Demikian juga dengan B. Apabila kita merefer ke B, itu berarti kita juga merefer ke Y. Berapapun nilai B sama dengan nilai Y. Apabila terjadi perubahan terhadap nilai Y, maka B juga berubah. Nah, itu yang disebut sebagai pengisian parameter dengan referensi. Oke, selanjutnya A sekarang bernilai 3 dan B bernilai 4 karena A dan B adalah objek yang sama dengan X dan Y. Kemudian variabel lokal dibuatkan, yaitu dengan nama C. Kemudian C hasilnya didapatkan dari A ditambah B. Kemudian hasil dari 3 ditambah 4 karena masing-masing bernilai 3 dan 4 adalah 7, di mana 7 adalah sekarang nilai dari C. Nah, nilai dari C inilah yang akan di-return dengan tipe integer ke yang memanggil tadi. Terakhir dipospon di baris ketiga untuk fungsi main, jadi dia akan dikembalikan di sini berupa angka 7. Sama saja seperti baris sebelumnya, di sini belum terlihat efek penggunaan referensi di sini ya. Oke, jadi bisa saya sederhanakan, bisa dibayangkan bahwa inilah yang terjadi. Hasil penjumlahan dicetak menggunakan fungsi cout, kemudian cout kedua mengerjakan atau mencetak atau menampilkan angka 7 ke layar. Demikian, pada tahapan ini sekali lagi kita sudah melakukan pengisian parameter dengan referensi, tetapi sayangnya belum terlihat perbedaan antara pengisian parameter dengan nilai dan pengisian parameter dengan referensi. Berikutnya, ya, hasil penjumlahannya adalah 7, masih sama seperti yang sebelumnya. Oke. Berikutnya akan saya lihatkan perbedaan antara pengisian parameter dengan nilai, ya, di sini, dan pengisian parameter dengan referensi. Oke, ada dua baris yang saya highlight di sini di kotak sebelah kiri, dua baris tambahan, yaitu saya mencetak setelah saya panggil fungsi tes. Di sini saya deklarasikan fungsi tes. Kemudian saya panggil nilai X dan Y. Demikian juga di kotak sebelah kanan sama, saya tambahkan baris yang sama. Oke, saya jelaskan dulu
fungsi yang saya deklarasikan di atas. Jadi terdapat sebuah fungsi yang namanya fungsi tes dengan tipe integer, jadi pengembalian nilainya nanti berupa nilai integer. Kemudian fungsi tes ini memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Kemudian pada saat dikerjakan, berapapun nilai A itu akan di plus-plus, yang artinya ditambahkan 1 dari nilai sebelumnya. Kemudian nilai B akan ditambahkan 5 dari nilai sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah pengembalian nilai kepada yang memanggil berupa penjumlahan dari nilai A ditambah B. Oke, kemudian di main saya memiliki dua buah variabel lokal main, yaitu X dan Y. X saya beri nilai 3, kemudian Y saya beri nilai 4. Berikutnya adalah saya tampilkan melalui perintah cout tulisan hasilnya adalah. Kemudian bisa dibayangkan kalau di monitor tulisan hasilnya adalah sudah tampil di layar. Kemudian terdapat pemanggilan fungsi di sini. Nah, di sini maka pengerjaan baris ketiga akan dipostpone karena compiler harus mengerjakan fungsi tes terlebih dahulu. X bernilai 3 diberikan argumen berupa X dan Y, di mana nilai X adalah 3, nanti diberikan ke variabel A, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi A di sini bernilai 3, kemudian Y bernilai 4, dan nilai B diberikan oleh dikopikan dari Y di sini. Masing-masing berarti sekarang A dan B sudah memiliki nilai, yaitu nilai 3 dan 4. Kemudian dikerjakan bodinya 3 atau A++ artinya 3 ditambah 1, yang sekarang artinya nilai A sudah bertambah 1, yaitu jadi 4. Kemudian nilai B bertambah 5, yang semula dari 4 ditambah 5 sekarang akhirnya B bernilai 9. Oke, jadi masing-masing A dan B bernilai 4 dan 9 di sini. Dan di return nilai A ditambah B, yang artinya 4 ditambah 9 yaitu 13. Jadi angka 13 akan di return dengan tipe integer ke bagian yang memanggil tadi. Bagian yang tadi di postpone adalah di sini. Jadi angka 13 akan muncul di layar monitor sebagai hasil dari pemanggilan fungsi tes X, Y. Oke, berikutnya saya tampilkan hasil dari nilai X. Nilai X adalah 3. Kenapa? Karena nilai X di sini 3. Bisa dilihat ya, main memiliki variabel lokal. Variabel lokal artinya variabel yang hanya dikenali oleh fungsi itu. Jadi fungsinya adalah fungsi main. Di dalam fungsi main terdapat dua buah variabel lokal X dan Y, masing-masing 3 dan 4. Kemudian setelah pemanggilan fungsi, walaupun kita rubah di sini nilai A dan B, di awal X dan Y dikopikan ke variabel A dan B, di sini ke parameter A, parameter pertama, parameter kedua, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, di dalam fungsi tes A dan B mengalami perubahan nilai, tetapi kita berbicara tentang X dan Y di fungsi main. Jadi di sini nilai X dan nilai Y tidak terpengaruh dan outputnya adalah tetap nilai X dan Y di awal. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke blok berikutnya, yaitu di sebelah kanan saya berikan fungsi yang sama, yaitu fungsi tes, tetapi dengan parameter yang menggunakan referensi di sini. Kemudian body dari fungsi tersebut sama seperti yang tadi, main juga demikian. Isi dari main sama seperti isi dari main yang di sebelah kiri. Oke, nah perbedaannya adalah perbedaannya ada di output. Di sini hasilnya, jadi saya jelaskan ketika main dikerjakan. Di sini terdapat dua buah variabel lokal, yaitu X dan Y. X diberikan 3, Y diberikan 4. Kemudian akan dicetak hasilnya adalah. Di sini tercetak hasilnya adalah. Kemudian pada saat pengerjaan
tes X, Y karena terdapat pemanggilan fungsi, maka pengerjaannya di postpone dulu. Compiler akan mengerjakan fungsinya terlebih dahulu. Jadi X akan dikopikan ke A, Y akan dikopikan ke B. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa menggunakan referensi seperti ini artinya X kita kopikan ke A dan Y kita kopikan ke B. Artinya A dan X adalah objek yang sama, kemudian B dan Y adalah objek yang sama. Kemudian A kita plus itu berarti mempengaruhi nilai dari X. Kemudian berapapun perubahan terhadap nilai A di sini akan mempengaruhi pemberinya yaitu X. Kemudian B plus sama dengan 5, berarti nilai B sekarang bertambah jadi 9 dan nilai B di sini berubah, demikian juga nilai pemberinya yaitu Y. Nah, ketika di return berarti yang di return adalah angka 13 dengan tipe integer. Kembali lagi ke tempat terakhir tadi di postpone yaitu di sini. Jadi akan terdapat satu buah baris yang isinya adalah hasilnya adalah dengan hasil dari pengerjaan fungsi tadi yaitu angka 13. Nah, perbedaan di sini muncul dari yang program di sebelah kiri, yaitu ketika saya kerjakan cout nilai X, kemudian saya akses nilai X-nya, X di sini berubah. Bukan lagi 3, tetapi karena setelah selesai saya kerjakan fungsi tes X, Y di sini, nilai X sudah berubah. Berubahnya karena terjadi perubahan di variabel A di fungsi tes. Demikian juga untuk variabel Y ketika saya panggil di main, Y di sini akan berpengaruh terhadap perubahan B di dalam fungsi tes, di mana B bernilai 5. Jadi ketika saya tampilkan nilai X dan Y setelah pemanggilan fungsi tes X, Y, maka nilai X dan Y masing-masing adalah 4 dan 9. Apabila dibandingkan dengan hasil di sebelah kiri, jadi inilah perbedaannya. Perbedaannya sangat signifikan ya. Di sini nilai X dan Y tidak terpengaruh, walaupun terdapat perubahan di variabel A dan B. Tetapi, kalau kita menggunakan referensi dengan tanda ampersand atau N ini, maka nilai X dan Y setelah fungsinya selesai dikerjakan akan berubah juga. Oke, demikian pembahasan saya mengenai jenis pengisian nilai parameter. Terdapat dua ya, pengisian menggunakan nilai dan pengisian menggunakan referensi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prototipe fungsi. Atau bahasa Indonesianya disebut sebagai prototipe fungsi. Oke, apakah prototipe? Sebelum saya bahas tentang prototipe, saya bahas dulu mengenai biasanya atau sampai pada tahap ini, ketika kita membuat sebuah fungsi baru atau mendeklarasikan fungsi baru, kita deklarasikan di atas main. Pertanyaan yang muncul adalah, bisakah fungsi-fungsi ini kita deklarasikan bukan di atas main, melainkan di bawah main? Jawabannya bisa. Nah, kalau kita deklarasikan fungsi yang baru, misalnya fungsi penjumlahan di atas main, maka kita harus mendeklarasikan header atau kepala dan bodinya ini menjadi dalam satu kesatuan. Oke. Kemudian tetapi apabila kita ingin mengerjakan main terlebih dahulu, kemudian baru kita deklarasikan fungsinya di bawah main, maka syarat agar fungsi lain selain main dapat dideklarasikan di bawah main, maka kita harus mendeklarasikan prototipenya terlebih dahulu. Di sini
Jadi ini adalah fungsi penjumlahan secara utuh, terdapat headernya, kemudian bodinya juga, tetapi sebelumnya di atas main kita harus mendeklarasikan yang kita sebut sebagai prototipe fungsi. Bagaimana cara mendeklarasikan prototipe fungsi? Cukup dengan mendeklarasikan bagian head atau header dari fungsi tersebut. Di sini int penjumlahan, kemudian ada dua parameter int a dan int b, jadi deklarasikan sama headernya dan diakhiri dengan tanda titik koma. Inilah yang disebut sebagai header. Terdapat dua jenis penulisan atau pendeklarasian header. Yang pertama adalah ketika kita mau mendeklarasikan fungsi penjumlahan di bawah main, kita bisa deklarasikan headernya sama prototipenya sama seperti headernya, sama persis. Jadi jumlah parameternya sama, termasuk tipe datanya juga. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Cara lainnya adalah deklarasikan headernya, kemudian deklarasikan untuk parameternya, cukup deklarasikan tipe datanya saja. Jadi tanpa nama variabel juga tidak masalah ya. Jadi tidak usah dideklarasikan nama variabelnya, cukup deklarasikan tipe datanya saja. Jadi kalau saya deklarasikan prototipe fungsi untuk jenis kedua, di sini akan menjadi int penjumlahan, kemudian kurung buka int, koma, int, kurung tutup, titik koma. Itu juga bisa, jadi disebut juga prototipe fungsi. Demikian penjelasan saya mengenai pengisian parameter dengan nilai, kemudian pengisian parameter dengan referensi, dan yang terakhir tadi saya jelaskan tentang prototipe fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video berikutnya.